Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Ustaz Ali Muhtar LCMI, yang kami hormati teman-teman KKR UIN Wali Songo Semarang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian online yang bertema selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya pada pagi hari ini untuk pengajian online. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pengajian online dengan tema selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Acara yang ketiga penutup beserta doa. Langsung saja untuk acara yang pertama pembukaan. Marilah kita membaca umul kitab. Semoga pada pagi hari ini acara berjalan dengan lancar. Alhamdulillah as-solihah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan untuk acara yang kedua pengajian online dengan tema selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kepada beliau Bapak Ustadz Ali Muhtar LCMI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada teman-teman mahasiswa KKN FDR Lokasi dan Penempatan Nasional Semarang yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada segenap pemirsa yang saya hormati juga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini teman-teman mahasiswa bisa melaksanakan pengajian secara online. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk umat Islam, lebih bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengadakan pengajian secara online. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama kaum muslimat, saudara-saudaraku semuanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan dua pusaka, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Lantas timbul pertanyaan di hati orang-orang yang beriman pada kitab suci Al-Quran. Bagaimana interaksi ulama salafus soleh
terhadap kitab suci Al-Quran. Sebelum kita membahas kaitannya dengan bagaimana para ulama salafus saleh ketika hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran ini kitab yang sangat luar biasa. Kalamullah al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi suratil Nas. Bahwa kitab suci Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perantara malaikat Jibril alaihissalam, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah pengertian kitab suci Al-Quran. Tentu untuk mempelajari Al-Quran ini sangatlah susah sekali dan harus membutuhkan waktu yang lama dan harus membutuhkan kesabaran. Kalau orang tersebut tidak sabar, maka dia tidak akan berhasil untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Baik jemaah bisa hormati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin mengetahui syarat apa saja bagi orang yang sedang mempelajari Al-Quran atau yang akan mempelajari Al-Quran, itu membutuhkan syarat-syarat. Sebagaimana yang sering kita dengar dari para ulama, lebih-lebih yang sudah disampaikan oleh beliau almarhum Ki Haji Arwani Kudus. Jadi sempat mengatakan bahwa syarat bagi seseorang untuk mempelajari Al-Quran itu ada 3 syarat. Pertama, orang yang sedang belajar Al-Quran jangan melihat siapa gurunya. Man huwa ustadi alladhi sayu'allimuni Al-Quran. Jangan melihat man huwa, tapi lihatlah ilmunya, lihatlah apa yang beliau miliki. Walaupun ulama tersebut dari keturunan biasa, tapi Allah telah memberikan keistimewaan, yaitu berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Jangan melihat apakah guru kita itu kaya atau miskin, karena Rasulullah SAW sudah memberikan suri tauladan qudwatun hasanah kepada kita semua, umumnya kepada kaum muslimin. Kita lihat, kalau kita mau berpikir kira-kira mulia siapakah antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihissalam? Tentu mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sama sekali tidak gengsi, tidak malu untuk belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang sedang mempelajari Al-Quran, jangan malu berkaitan dengan umur. Sering ketika kita mengajak seseorang yang umurnya sudah dewasa atau sudah sepuh, ketika kita mengajak mereka, mari kita belajar Al-Quran, tapi saya malu, usia saya sudah tua, saya malu. Jadi tidak usah malu berkaitan dengan umur. Kalau dulu sudah malu berkaitan umur karena umur yang sudah dewasa atau sudah tua atau umurnya sudah banyak, ya dia tidak akan jadi untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Rasulullah pun sudah memberikan suri tauladan yang bagus. Rasulullah belajar Al-Quran, umur beliau sudah mencapai 40 tahun. Rasulullah tidak malu, Rasulullah tidak gengsi, tapi justru Rasul semakin semangat untuk mempelajari kalamullah, untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Maka dari itu, bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Quran, syarat yang kedua ini pun harus dipenuhi. Jadi tidak usah malu karena umur. Seumpama
maaf umur saya sudah tua, maaf saya sudah tidak pantas lagi kalau sebentar lagi saya meninggal dunia. Tidak usah berpikir seperti itu, karena Rasulullah pun sudah memberikan, sekali lagi sudah memberikan suri tauladan yang bagus. Syarat yang ketiga, orang yang mempelajari Al-Quran waktunya harus lama. Karena apa? Ini kitab suci Al-Quran bukan sembarang kitab. Bagaimana cara kita mempelajari makharijul hurufnya, bagaimana seseorang mempelajari ilmu tajwidnya, bagaimana cara dia mempelajari, oh saya harus berhenti ayat ini, di kalimat ini, itu ada ilmunya. Makanya mempelajari Al-Quran itu waktunya harus lama. Tidak cukup, misalnya tidak cukup kalau di bangku perkuliahan, tidak cukup 1 semester, tidak cukup. Tidak cukup 2 semester, tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Lama. Sampai kapan? Sampai kita betul-betul bisa membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bacaan yang benar, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh para ulama-ulama ahli Quran. Lantas berapa tahun Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran? Rasulullah mempelajari Al-Quran itu waktunya 23 tahun. Waktu 23 tahun itu tidak sebentar, itu lama. Terkadang maaf kita melihat fenomena di masyarakat kita, di saat orang sedang belajar sama gurunya tetap 1 halaman tersabut, dia mau belajar sampai 1 minggu. Akhirnya anak itu bosan. Saya sudah 1 minggu tapi saya masih belajar surah Al-Fatihah terus. Saya sudah 1 minggu tapi saya masih juz 1 terus. Akhirnya orang itu bosan. Apa yang terjadi? Kemudian orang yang sedang belajar Al-Quran tersebut meninggalkan majelis Al-Quran, meninggalkan kajian-kajian untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Seperti yang sudah saya sampaikan, orang di saat mempelajari Al-Quran memang harus sabar. Kurang apa sempurnanya Rasulullah? Kurang apa hebatnya Rasulullah SAW? Nisbatnya tingkatan beliau saja mempelajari Al-Quran itu waktunya 23 tahun. Tapi Rasulullah SAW tetap semangat untuk mempelajari kalamullah. Alhasil, atas kesabaran Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah bisa menyelesaikan bagaimana beliau mempelajari kitab suci Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jamaah yang saya hormati, pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di saat kita sudah mengetahui keistimewaan Al-Quran, syarat-syarat mempelajari Al-Quran, lantas bagaimana respon kita terhadap kitab suci Al-Quran? Kita sebagai orang yang beriman, apakah kita rela cuma melihat Al-Quran saja? Al-Quran dijadikan sebuah simbol saja, tapi tidak pernah dibaca. Al-Quran diletakkan di almari, diletakkan di meja sampai berdebu, karena tidak pernah disentuh. Sungguh keterlaluan manusia itu. Seandainya kalau kita bisa mendengar rintihan Al-Quran, niscaya manusia itu dan kita akan sadar bahwa ternyata untuk mempelajari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran itu sangatlah penting sekali. Hidup manusia tanpa Al-Quran itu hampa. Dia tidak tahu arahnya mau kemana, tujuannya untuk apa. Manusia hidup dengan Al-Quran penting sebagaimana ikan hidup dengan air. Kita bayangkan saja, ikan kalau tidak ada air, ikan itu akan mati.
Begitu juga dengan manusia, maka hidupnya harus selalu berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Jamaah pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu syarat-syarat tersebut, pengertian Al-Quran, keutamaan Al-Quran, respon kita bagaimana? Tentu kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, maka kita akan mengatakan labbaik ya Allah, sanaqra'ul Qur'ana fi hayatina, kami akan selalu membaca Al-Quran di dalam kehidupan kami ya Allah. Amanna bima anzalta ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kami sungguh betul-betul beriman terhadap kitab suci Al-Quran yang sudah Engkau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau kita merespon kemuliaan kitab suci Al-Quran, timbul pertanyaan bagaimana cara berinteraksi kita dengan kitab suci Al-Quran. Pertama, tentu dengan membacanya. Manusia saat ini yang ada di sekitar kita sudah banyak disibukkan oleh dunia, sehingga apa? Dia lupa untuk membaca Al-Quran. Ketika ditanya, hal antum muslimun, hal antum mu'minun bi kitabillah, apakah kamu muslim? Apakah kamu beriman terhadap kitab suci Al-Quran? Faqalu na'am, amanna bi kitabillah, kami beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Limadha antum la taqra'una Al-Quran? Kenapa kamu tidak mau membaca kitab suci Al-Quran di saat kamu mengimani kebenaran kitab suci Al-Quran? Kembali lagi bahwa itu harus kita tanyakan dalam hati kita masing-masing, lebih-lebih orang yang mengaku beriman terhadap kitab suci Al-Quran. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran tadi, pertama dengan cara membacanya. Kalau kita tidak bisa membaca seumpama 1 juz dalam sehari, tidak bisa, ya setengah juz. Setengah juz tidak bisa, seperempat. Seperempat tidak bisa 3 halaman. 3 halaman tidak bisa 2 halaman kita baca. 2 halaman tidak bisa 1 halaman. 1 halaman tidak bisa setengah halaman. Setengah halaman tidak bisa 1 ayat. 1 ayat dalam sehari tidak bisa dibaca. Na'udzubillah min dzalik. Ada apa dengan hati kita ini? Katanya kita beriman terhadap kitab suci Al-Quran, tapi kenyataannya 1 ayat pun dalam sehari tidak dibaca. Berarti dalam hati kita itu ada penyakit-penyakit yang mengganggu, sehingga kita enggan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Lantas, bagaimana yang sudah dicontohkan oleh para ulama salafus saleh? Kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu imam madhab 4 yang mana pemikiran beliau berkaitan dengan fikih hukum-hukum agama Islam itu banyak diikuti oleh umat Islam, umumnya oleh wilayah negara Asia Tenggara, salah satunya yaitu Indonesia. Bagaimana interaksi Imam Syafi'i rahimahullah terhadap kitab suci Al-Quran? Semenjak kecil Imam Syafi'i itu sudah diberi bekal kaitannya dengan bagaimana Imam Syafi'i bisa membaca Al-Quran dengan baik. Makanya dalam sejarah disebutkan, diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i hafal Al-Quran umurnya 8 tahun.
Wa fi riwayatin, satu riwayat ada yang mengatakan Imam Syafi'i hafal Al-Quran umurnya 7 tahun. Kalau 7 tahun, pertanyaan untuk kita, pasti kita akan bertanya, kalau 7 tahun atas, mulai kapan Imam Syafi'i itu menghafalkan kitab suci Al-Quran? Mulailah ringkas cerita Imam Syafi'i mulai berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin dewasa dalam kehidupan Imam Syafi'i, khususnya di bulan suci Ramadan. 1 bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan kitab suci Al-Quran sebanyak 60 kali khataman Al-Quran. Kita sudah berapa kali selama di bulan Ramadan? Sudah bisa 1 khataman saja? Oh, itu sudah Masya Allah. Terkadang ada orang bilang, gak sempat Ustaz, tidak sempat Pak Yai, Ramadan kegiatan kami full, kerjaan banyak. Bagaimana kami menghatamkan Al-Quran? Tidak bisa Pak, tidak bisa Ustaz. Memang kita harus memaksa diri kita supaya diri kita itu membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan suci Ramadan, bulan yang mana sebagai bukti dan saksi di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 1 bulan di bulan suci Ramadan 60 kali khotaman, berarti dalam 1 hari 2 khotaman. Terkadang tingkatan seperti kita 1 hari itu cuma masih 1 lembar. Itu sudah Alhamdulillah. Tapi tidak cukup sampai situ. Kita tingkatkan tilawah kita, qiraah kita kepada kitab suci Al-Quran. Di saat kita membaca yang tidak Al-Quran berjam-jam betah, tapi ketika membaca Al-Quran maka kita sudah lelah, perasaan sudah tidak nyaman dengan Al-Quran, inginnya Qurannya ditutup kemudian mengucapkan shadaqallahul adzim. Tapi selain Al-Quran, Masya Allah, berjam-jam kuat. Dan ini ada apa dengan diri kita masing-masing? Imam Syafi'i sudah memberikan contoh yang bagus. Kita lihat lagi sahabat Rasulullah SAW, putranya sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Abdullah radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar mempelajari khusus surah Al-Baqarah. Beliau membaca berulang-ulang kali dengan merenungi isi kandungan surat Al-Baqarah. Beliau lakukan selama 8 tahun, khusus suratul Baqarah saja. Kemudian sahabat Umar bin Khattab, membaca, menghayati isi kandungan surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Ini sebagai bukti bahwa ulama-ulama zaman dulu, wabil khusus sahabat-sahabat Rasulullah SAW, hidupnya selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Saya jadi ingat ketika saya sedang naik mobil taksi, ketika saya posisi di Mekah. Saya naik taksi dari Madinah menuju ke Mekah. Saya sungguh terkejut melihat pemandangan yang luar biasa. Sopir tersebut bertanya kepada saya, "Ya Muhammad Ismail, nama kamu siapa?" "Aku fillah, ismi Ali Mukhtar Mukhtarom Indonesia." "Istri sahibnya, apa yang kamu lakukan di sini?" "Ana adrus fil jami'ati Ummul Qura." Saya belajar di Ummul Qura Makkahul Mukarramah.
Pertanyaan yang terakhir yang ditanyakan kepada saya, nisbatnya beli seorang supir. Saya belum pernah menemukan supir seperti beliau. Beliau bertanya kepada saya, ya Indonesia, hal anta hafidul Quran? Saya jawab, na'am, insya Allah ta'ala ana hafidul Quran. Saya ganti bertanya kepada Sa'id tadi, ya Sa'id, ya Abdullah, hal anta hafidul Quran? Insya Allah ana hafidul Quran. Bayangkan wahai saudara-saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seorang supir hafal Al-Quran. Kita para pencari ilmu agama, kalau juz amma saja, juz 30 tidak hafal, kira-kira apakah kita tidak malu dengan supir tadi? Seandainya kita belum bisa hafal 30 juz, paling tidak kita hafal juz amma atau juz 30. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supir tadi bertanya kepada saya lagi, hal anta turid an turaji hifdzaka? Apakah kamu ingin murajaah hafalan Quran kamu? Saya tersenyum. Saya mengatakan kepada beliau, ala rohati, terserah engkau. Ya Indonesia, kama arafna anna hadal yawm yawmul jum'ah, hayya bina naqra suratul kahfi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini adalah hari Jumat, mari kita membaca surah Al-Kahfi. Hafalan. Beliau bilang ke saya, silakan ya Indonesia, anta tiqra awwalan wa ana aqra ba'da qiraatika. Saya bilang, lah, anta awalan, anta taqra awalan. Akhirnya apa? Beliau membaca dulu sambil nyupi. Ringkas cerita, alhamdulillah selama perjalanan selesai. Nah, ini kembali lagi intisari itu bagaimana supaya kita meluangkan waktu kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Minim kita meluangkan waktu kita untuk membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, bagaimana interaksi kita dengan kitab suci Al-Quran setelah kita membacanya. Tadi yang saya sampaikan, kalau tidak bisa satu hari satu juz, one day one juz, paling tidak one day one ayat. Satu ayat saja tidak bisa, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa dengan hati kita ini? Kalau memang ada penyakitnya, maka segera untuk diobati. Supaya apa? Supaya kita muncul rasa cinta lagi terhadap kitab suci Al-Quran. Kalau satu hari saja tidak membaca, maka kita akan merasakan sedih, seakan-akan hidup kita jauh dari kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kita berusaha untuk merenungi isi kandungan Al-Quran. Kalau yang kita belum bisa, ya kita belajar dengan ulama-ulama kita. Banyak tokoh-tokoh agama yang betul-betul pakar tentang agama, lebih berkaitan dengan tafsir Quran. Kalau kita tidak meluangkan waktu kita untuk belajar kepada mereka, niscaya kita sendirilah yang akan rugi. Bukan siapa-siapa, tapi kitalah yang akan rugi. Kita akan menyesal di saat Allah mencabut nyawanya para ulama-ulama tadi. Yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Al-Quran itu betul-betul kalamullah, petunjuk hudan lil muttaqin. Betapa nikmatnya hidup selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allah akan selalu menurunkan rahmatnya, hidayahnya kepada hamba tersebut. Baik teman-teman yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam pengajian online ini?
satu, bahwa kita harus senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada kitab suci Al-Quran. Bacalah sejarah-sejarah ulama yang mana mereka selalu berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, jangan sampai kita melupakan kitab suci Al-Quran walaupun dengan cara membacanya. Karena ini sangat penting bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Saya kira pengajian secara online walaupun dengan durasi waktu 30 menit atau setengah jam, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, lebih-lebih kepada teman-teman yang mengadakan KKN RDR kelompok 9 Wilwadi Songo Semarang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, mari kita luangkan untuk membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Setinggi apapun pangkat kita, jangan sampai melupakan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Sekaya apapun kita, jangan sampai melupakan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tadi sebagai hamba yang selalu senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Ali Mukhtar LCMI. Semoga ilmu yang didapat pada pagi hari ini bermanfaat. Saya sebagai moderator akan menyimpulkan pada pagi hari ini pengajian online. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab yang luas, yang biasa disebut dengan kalamullah, yang dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Beliau Mbah Yai Arwani Kudus pernah mendikan yang syarat mempelajari Al-Quran untuk yang pertama, yaitu jangan pernah melihat gurunya, tetapi lihatlah ilmunya. Yang kedua, jangan malu berkaitan dengan umur. Walaupun umur sudah tua, tetapi untuk mempelajari Al-Quran itu tidak boleh malu. Yang ketiga, orang yang mempelajari Al-Quran harus selamat. Ibarat Al-Quran, membaca Al-Quran itu ibarat ikan dan air, yaitu harus berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama itu berinteraksi dengan cara membacanya. Jadi dulu Imam Syafi'i membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sampai khatam 60 kali. Untuk yang kedua, berusaha merenungi isi kandungan Al-Quran dengan cara belajar bersama ulama di sekitar kita. Berinteraksi dengan Al-Quran tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sampai melupakan Al-Quran. Sesibuk apapun kita, sekaya apapun kita, jangan sampai Al-Quran lupa dibaca. Terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan untuk acara selanjutnya, doa oleh beliau Bapak Ustadz Ali. Baik, mari kita tutup acara pengajian ini secara online dengan pembacaan doa bersama. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا رب